harus penting. Pedagang itu pertama itu kepercayaan. Jadi kepercayaan itu nomor satu. Jadi orang itu kalau udah percaya, ya itu udah percaya, namanya percaya. Tapi kalau orang yang sudah tidak percaya akan jatuh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarno, alamat Selo RT 1 RW 3 Kelurahan Pojok Tawangsari Sukoharjo. Ikut cabang di Tawangsari 1, alamat cabang Badran Ponowaren Tawangsari Sukoharjo. Ikut Tawangsari 1, cabang Tawangsari 1. Perusahaan saya nama Batik Werkudara mulai tahun 1990-an. Ketika itu saya membuat batik yang namanya batik cap. Kemudian mulai tahun 1997 itu pernah ngalami yang namanya Pak Soeharto mau jatuh, itu kan dolar naik banyak. Kemudian saya pernah berhenti saat itu. Terus kemudian saya saat itu berhenti. Kemudian beliau Bapak Habibie menjadi presiden. Kemudian dolar ditekan oleh Bapak Habibie menjadi sekitar 7.000 sampai 8.000 itu. Saya bisa kerja lagi membuat batik. Mengawali pekerjaan membuat batik itu, dulunya saya ikut kerja di tempat batik orang. Kemudian saya punya ide untuk membuat batik sendiri. Ya sekitar 2 tahun sampai kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun di daerah Solo, Semanggi. Dulu buat jarik sama sarung dulu. Ya latar belakang kita mandiri itu, yang pertama saya mempunyai niat bahwa saya mau bekerja di tempat sendiri. Jadi saya bagaimana bisa usaha untuk mandiri. Kebetulan saat itu saya punya ide untuk membuat batik itu biar saya bisa mandiri. Modalnya memang dari celengan kita bekerja itu. Memang dari nol, betul dari nol. Karena pengalaman buat batik ya dari kita kerja orang lain itu, kemudian kita bisa punya celengan sedikit kita untuk buat batik sendiri. Batik Werkudara itu sendiri untuk membedakan produk. Jadi biar kita itu punya ciri khas. Jadi misalkan kita setor ke pasar itu, kalau ada yang rusak itu, kalau mengembalikan biar ada cirinya untuk buat ciri Werkudaranya itu. Jadi kalau orang ada yang jelek kemudian dikembalikan pada tempat saya, kalau tidak ada Werkudaranya saya tidak terima. Karena ya kalau ada Werkudara tetap saya, walaupun bagaimana tetap saya terima. Pelatatan dulu beli cap dulu, yang pertama cap. Kemudian sama terus saya cap itu sama meja yang untuk ngecap itu. Kemudian sama alatnya cuma untuk untuk ngelorot, cuma itulah alatnya saat itu gitu. Produksi detail, kemudian saya jual itu ke Klewer. Jadi dulu itu belum ada HP, belum ada apa, dan kita langsung ke bakulnya, tengkulaknya. Jadi kita langsung komunikasinya langsung sama pembelinya. Iya, saat itu ditawarkan keliling itu. Saya buat ini gitu. Ya respon ya ada yang melihat, terus lihat, ada yang mencoba, kemudian lama-lama sudah dicoba, kemudian laku, kemudian beli lagi laku itu. Awal merintis ya sekitar tahun 1990-an itu di sekitar itu. Ya suka dukanya memang orang yang usaha dari awal itu harus banyak istilahnya. Kalau dikatakan suka, ya sukanya kita bisa mandiri itu. Kemudian kalau dukanya memang dari awal itu kan masih istilah babat alas, jadi baru kenal buat aja, belum sempurna, penjualannya ya belum ada. Memang itu perlu kemauan yang keras untuk usaha itu.
pernah banyak ditolak-tolak itu, nggak ditawani nggak mau, itu banyak itu. Karena ya memang kita berusaha, harus kita berusaha. Ya pertama ikut orang itu kan sudah menguasai ilmu yang namanya cap itu. Kemudian yang membuat kelirnya itu saya diajari dengan kakak saya. Tapi ya terus kemudian kan dulu kelirnya cuma hitam sama coklat itu. Kalau motif itu ya ikut pasar. Jadi pasar yang laku motif apa kita buat gitu aja. Kalau sampai hari ini saya memproduksi jarik, kemudian lindang yang semacam itu, kemudian kita juga buat ikat. Kalau hem untuk bahan baju baru merintis, tapi belum baru merintis. Insya Allah nanti akan kita kembangkan juga. Sarung juga, tapi ya sarung sebagian. Produknya itu mulai dari barang mentah, barang mori itu sampai jadi. Ya, sampai jadi kain seperti ini. Jadi siap pakai. Proses sekarang ini proses pembuatan dari awal, yang pertama kita beli mori dulu seperti yang itu tadi, kemudian kita rendam sebentar, kemudian kita jemur sampai kering. Nanti kalau tidak kering nanti di sablon nanti akan rusak, jadi harus kering. Kemudian sudah kering baru di sablon itu yang di belakang nanti akan kita melihat. Sesudah itu kita di sablon, kemudian kita namanya masuk penguat kelir. Jadi kelir itu kalau di sablon kemudian diberi penguatnya yang namanya di water glass itu. Sesudah itu kita cuci sudah jadi. Itu berat sekali. Tempat saya itu mejanya ya hanya sekitar untuk jari itu 5 potong. Kalau untuk selendang ya sama, selendang sama jari hanya 1 meja, panjangnya cuma 5 potong kita potong, terus kemudian 5 potong lagi kita potong lagi, terus gitu. Karyawan 6 orang, yang belakang 5, yang depan sini 1. Mulai dari tahun dulu itu kan udah kenal bakulnya itu dulu. Jadi memang saya mulai kenal bakul itu sekitar tahun 90-an sampai sekarang ada yang masih tetap ngambil ya langganan. Kalau pembakaran itu memang khusus, yang nyablon itu khusus nyablon, kemudian yang cuci khusus nyuci. Ya memang kalau nyablon itu harus keahlian khusus, jadi memang harus punya keahlian khusus. Tidak setiap orang bisa. Kalau perkembangan saat ini ya masih berjalan, ya tetap masih berjalan biasa. Tetapi kalau kita mau mengembangkan nanti ya untuk membuat baju itu, punya titik dan itu kan sebagian sudah proses yang sudah saya buat itu belakang. Memang kalau saya motifnya belum pepak, nanti saya pepai dulu, biar nanti kalau kita ke tempat yang saya kirim itu nanti biar motifnya pepak dulu. Kalau batik itu ya kita harus kita mengikuti perkembangan dulu. Jadi maka saya selama membuat batik itu pernah ngalami 3 zaman. Yang pertama dulu cap, kemudian karena kalkulasinya cap itu mahal, kemudian dijual mahal ya tidak laku, kemudian ada juga yang mengurangi ongkosnya itu supaya tidak disablon dulu, kemudian dicap atau dibatik, namanya kombinasi dulu itu. Ya kalau yang jarik, lendang itu motifnya ya itu terus. Jadi tidak ketinggalan zaman itu. Tapi kalau yang kain untuk baju itu harus berkembang motifnya, harus mengembangkan motif. Memang semua orang usaha itu pasti pakai suka dan duka. Ya kalau sukanya atau dukanya itu pasti ada. Ya contoh misalkan kalau duka itu misalkan permintaan pasar itu banyak, tenaganya banyak yang berai, banyak yang macam-macam, itu termasuk ya duka. Karena sebenarnya kalau permintaan pasar banyak, tenaganya sering libur ya kita termasuk ya tidak senang. Kemudian suatu saat ada barang mentahnya terlalu mahal,
banyak yang mahal, kita jualnya enggak di pasar, enggak bisa jual mahal, nah itu juga. Tapi kita bagaimana berusaha untuk kita bertahan. Jangan sampai kita mudah putus asa. Lah kan produksi saya banyak yang membutuhkan juga. Jadi produksi untuk batik itu, jarik, untuk lendang itu juga masih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya optimis pasti payu, masih bisa payu. Ternyata saya udah bertahun-tahun ya tetap payu terus gitu. Komentar pelanggan, kalau pelanggan sudah itu komentarnya baik. Jadi misalnya ada produk yang tidak baik, dia selalu memasukkan. Ini kurang apik gitu. Tapi ada yang tetap banyak yang mengatakan produknya baik, karena bertahun-tahun nyatanya beli terus, minta dikirim itu. Udah ya mulai bertahun-tahun, udah mulai tahun 90-an sampai sekarang. Untuk penghasilan kita usaha, alhamdulillah bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan bisa nyekolahkan anak sampai ya S1 semua. Kemudian kita sudah di majelis, kita sudah berjalan rutin seperti infak, zakat, itu sudah berjalan rutin bertahun-tahun. Ya ternyata ya sing zakat enggak miskin ternyata. Kalau ternyata zakat miskin, ternyata ya di zakat ternyata ya enggak miskin. Ya masih punya duit terus ya. Ya itu memang semua itu tidak lepas dari Allah. Jadi kita usaha itu ya minta kepada Allah. Jadi itu masalah rezeki itu kan rahasianya Allah. Jadi kita usaha, nah nanti Allah yang memberikan. Ya kita masih selama kita masih kita berusaha untuk mengembangkan usaha itu, berusaha untuk terus mengembangkan. Karena itu kan kita masih punya kebutuhan yang kita harus penuhi. Jadi saya penjualan masih di klewer, banyak yang klewer. Terus ada yang bakul yang onlinean itu ada yang langsung ke sini ngambilnya. Ujian dalam usaha itu memang ya banyak. Jadi dengan adanya kita mencari bahan bakunya, bagaimana kita bisa memilih bahan bakunya supaya bahan bakunya ya agak murah tapi barangnya bagus, itu kan kita berusaha untuk situ. Dulu pernah pinjam jam dulu, bank itu pernah, tapi hanya berapa kali gitu. Terus saya kan sudah kenal pasar. Sesudah kenal pasar itu saya dengan pasar dikenal baik, kemudian saya diberi barang. Jadi klewer itu kenal saya baik itu, dia ngirim ori saya, kalau saya payu saya kasihkan ke klewer. Jadi saya tidak ngambil bank itu. Jadi saya itu beli mori itu dipinjami orang pasar dari klewer. Lah kan pertama kan dia kenal dulu sih, dulu kenal, kemudian percaya. Kalau udah percaya itu minta berapa dikasih, karena udah ada kepercayaan. Dan kalau kita dipercaya orang itu, kalau misal kita bayarnya molor itu karena sepi, kita bilang, Cik, ini memang baru sepi, oh tidak apa-apa gitu, tidak apa. Nanti kan biasanya 1 bulan, misalnya satu nota 100 misalnya loh, terus nanti 1 bulan lunas, terus karena sepi ya sampai 1,5 bulan atau bulan baru lunas. Gitu. Harus penting, pedagang itu pertama itu kepercayaan. Jadi kepercayaan itu nomor 1. Jadi orang itu kalau udah percaya, ya itu udah percaya, namanya percaya. Tapi kalau orang yang sudah tidak percaya akan jatuh sendiri. Jadi kita mau hubungan dengan orang yang tidak bisa dipercaya itu juga meragukan. Bahkan orang yang tidak percaya itu bilang baik aja, orang masih belum percaya, gitu loh. Nah maka kita modal kita supaya untuk bagaimana kita menjadi orang yang, kita sebagai orang yang beragama kan dituntunkan supaya kita jujur. Itu ya yang kita pegang itu.
namanya istri Suwarsih. Anak 2, yang satu laki-laki namanya Ihsan Nursolikin, yang putri Fatimah Zahra. Ihsan yang laki-laki Ihsan Nursolikin itu tinggal sama saya di tempat sini. Kemudian kalau yang perempuan itu ikut suaminya di Siring Cendana itu. Kemudian putu 1. Kalau saya mengikuti sekitar tahun 90-an itu kan saya masuknya di Sukoharjo Kota, Sukoharjo 1. Itu dari teman saya, tapi sudah almarhum dulu. Ayo tak ajak ngaji, iya saya ikut gitu. Kemudian dia masih berapa tahun kemudian dia meninggal. Dahlan, teman dekat juga teman, jadi rumahnya dekat juga teman. Ya dulu memang ikut ngaji ya kita hanya ikut gitu, belum tahu. Lama-lama kan terus kita ya tahu, terus kita bisa sedikit-sedikit mengamalkan untuk apa yang kita kaji itu. Kecamatan Tamangsari, Kabupaten Sukoharjo itu saat itu yang belum ada cabang itu di Tamangsari. Semua kecamatan se-Sukoharjo itu ada cabang semua, Tamangsari yang belum ada. Kemudian beliau itu dari binaan Pak Sarwiji itu mau diresmikan, yang suruh untuk menjadi pimpinan itu Pak Ansor. Kemudian Pak Ansor itu juga ngaji Sukoharjo Kota sama saya, terus saya juga diajak beliau Pak Ansor itu mulai dari 2006. Persemiannya di Johor. Saya disuruh menjadi bendara 1, bendara 2 Mas Lotanto. Ya ikut ngaji itu ya pertama kita tahu tentang bagaimana kehidupan manusia itu bisa membedakan antara yang baik dan jelek, terus kita bisa mengamalkan itu. Ya termasuk kita usaha kita menjadi orang yang supaya jujur, itu termasuk kita juga pelajaran dari itu. Pesan-pesan ya kita sebagai orang yang usaha kita supaya sabar, dan kita harus betul-betul menghadapi itu supaya itu sungguh-sungguh. Jadi kita berusaha itu supaya sungguh-sungguh. Ya tinggal kita usahanya. Ya memang daya beli menurun itu kita bagaimana kita bisa untuk bertahan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita bersama. Saya Sutarno, Bade Werkudara, Tamangsari, Sukoharjo. Untuk program Raih Asa MTA TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.